Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Fintech. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Nah, di video kali ini saya membawa kabar bahagia buatkan semua nasabah pinjol legal, di mana ada tips langsung dari mantan DC Kredipo buatkan yang galbay atau kebay di pinjol legal. Saya berjamin ya, kalau kalian menyimak tips langsung dari mantan DC Kredipo ini, saya berjamin kalian tidak akan lagi takut saat galbay atau kebay di pinjol legal. Karena mantan DC Kredipo ini membongkar dan memberikan tips buat kalian nasabah yang galbay atau kebay di pinjol legal. Nah, di sini juga saya memberitahu dulu ya, mantan DC Kredipo ini memberikan tips buat kalian yaitu lewat telepon. Mantan DC Kredipo ini yaitu melakukan telepon sama saya ya, dan di situ saya meminta untuk memberikan tips untuk semua nasabah yang galbay atau kebay di pinjol legal. Nah, mantan DC Kredipo tersebut bersedia. Nah, seperti apa sih tipsnya dari mantan DC Kredipo ini? Oke, baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke tipsnya. Saya dulu kerja di Kredipo, Bank Mega sama Bank Permata selama 2 tahun. Dan disuruh menagih ke debitur ataupun nasabah yang telat bayar maupun yang gagal bayar. Dan itu pun saya suruh memaki-maki yang telat bayar. Itu bukan karena kemauan saya memaki-maki debitur maupun nasabah. Itu atas perintah dari atasan saya. Karena saya dapat tekanan juga, karena saya juga ditarget juga setiap bulannya harus dapat penarikan uang yang sudah keluar ke nasabah harus ketarik gitu. Nah, berhubung ada tekanan dari atasan saya seperti itu yang kayak kurang manusiawi lah. Di satu sisi saya juga bekerja, di satu sisi saya juga tidak ada rasa tega gitu kan. Jadi saya juga kasihan juga ke debitur-debitur yang lain karena keadaan dia juga lagi seperti apa, ekonomi dia juga seperti apa. Mungkin dia juga karena telat bayar ataupun gagal bayar karena keadaan ekonomi dia, apalagi setelah pandemi kemarin gitu kan. Jadi di situ saya memutuskan untuk resign karena saya juga gak enak perasaan menagih secara kasar seperti itu. Karena saya juga menagih tidak sendiri, didampingi sama kaki tangannya bos saya, bahwa penagihan saya seperti gimana gitu kan. Itu intinya yang gagal bayar pinjaman online itu mau di legal, semi legal maupun di ilegal, terutama yang di slik OJK yang masuk BI checking, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu was-was. Bawa santai aja. Kalau emang nggak sanggup bayar ya kita galbay. Risikonya cuma satu, masuk BI checking ya. Slik OJK itu juga ada tenornya selama 90 hari atau 3 bulan. DC tidak boleh menagih lagi lewat 90 hari, dan DC tidak ada hak untuk mengambil aset yang ada di rumah kita karena kita itu meminjam KTA, kredit tanpa anggunan, atau kata kasarnya kita meminjam tanpa ada jaminan di situ karena kita tidak tertulis secara di atas hitam dan putih, tidak di atas materai. Jadi kita tidak berhak memberikan barang yang ada di rumah kita untuk dijadikan pembayaran. DC menagih hanya itu berupa uang, bukan berupa barang. Itu aja. DC juga manusia, punya hati, punya nurani. DC juga bisa makan kayak kita. Kalau emang DC datang menagih secara arogan, tinggal kita laporkan, tinggal kita rekam. Itu aja. Oke, jadi itulah tipsnya ya, kalian bisa simak sendiri. Mudah-mudahan setelah mendengar tips ini ya, kalian tidak lagi takut galbay atau kebay di pinjaman online legal ataupun di pinjol legal. Karena apa juga yang harus kalian takutkan ya, sedangkan mantan DC Kredipo juga menyuruh kalian seperti itu. Jadi kan mulai sekarang gak usah takut kan, gak usah panik saat kalian galbay atau kebay di pinjaman online legal atau di pinjol legal. Tapi perlu diingat ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Oke, jadi mungkin saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buatkan semua nasabah pinjaman online legal atau buatkan semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Gondes Fintech pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.